30 buku. Gimana ngabisinnya? Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Jadi, ada berapa buku sih yang gue dapetin sepanjang kuartal terakhir 2020 kemarin, alias bulan September, Oktober, November, dan juga Desember. Gue belum ngitung, nggak berani ngitung juga karena sepertinya jumlahnya banyak. Ini gue taruh di depan gue tumpukan buku-bukunya supaya gampang ngambil. Video ini akan mengajak kamu untuk sama-sama ngeliat buku apa aja atau judul apa aja yang gue dapetin di setiap bulannya. Terus nanti kita totalin bareng-bareng baru ketahuan jumlahnya berapa. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Kita mulai dari bulan September. Buku pertama yang gue dapet di bulan September adalah ini dia, His Wedding Organizer, yang ditulis oleh Redni SB. Ini genrenya Metropop, terbitan Gramedia. Waktu itu gue dapetnya juga dikirimin dari Gramedia karena menang giveaway atau ikutan bertanya, ikutan berpartisipasi dalam diskusi Cormorant Strike. Kayaknya pas waktu itu, jadi gue dapet hadiah voucher sebesar 50.000 plus dikirimin buku juga. Ini bukunya. Yang kedua ada Scheduled Suicide Day-nya Akio Shirikako yang versi cover baru yang warna putih kayak gini. Waktu itu gue ikutan PO-nya, jadi selain dapet buku, ada dapet magnet juga. Ini dia magnetnya, bisa ditempelin gitu di besi, sama postcard, tapi gue lupa naruh postcardnya di mana. Ini waktu itu beli karena mau bikin reading vlog yang khusus bertemakan Akiyoshi Sensei gitu. Jadi gue baca buku-bukunya Akiyoshi Sensei, 2 buku ini sama Giselle. Video reading vlognya udah tayang, kamu bisa nonton, linknya gue taruh di kolom deskripsi bawah. Selanjutnya gue beli ini dia, Newcomer-nya Keigo Higashino, belinya di toko buku Gramedia, pakai voucher yang gue sebutin tadi, dan waktu itu beli ini karena ini adalah judul yang dibaca barengan khusus untuk pendukung karya karsa. Untuk video reviewnya sendiri juga sudah tayang, kamu bisa nonton lewat link yang gue taruh di kolom deskripsi bawah. Selanjutnya ada Death on the Nile atau bahasa terjemahannya jadi Pembunuhan di Sungai Nil yang ditulis oleh Agatha Christie. Ini adalah buku yang kita baca barengan di bulan itu, bulan September ya. Dan ini versi atau terbitan tahun 1995. Lama banget, lawas banget, tapi gue suka sama covernya. Ini gue dapat waktu itu searching di aplikasi e-commerce gitu ya, aplikasi marketplace bernama Carousel. Terus ada yang ngejual buku ini dengan harga murah, jadi gue dapet cuma sekitar 30.000 ya kalau nggak salah, dan kondisinya juga lumayan, halamannya juga nggak terlalu menguning banget, terus bindingnya juga masih oke, jadi gue pikir harga segitu worth it lah. Selanjutnya adalah kiriman dari Bentang Pustaka, yaitu Suteru Gijutsu yang ditulis oleh Nagisa Tatsumi. Ini adalah buku yang menginspirasi Marie Kondo untuk menulis bukunya yang terkenal itu, The Life-Changing Magic of Tidying Up. Ini udah pernah gue review di Instagram, bisa cek di situ. Satu lagi gue dikirimin ini dia, Terobsesi Bungkus Lupa Akan Isi, yang ditulis oleh Audrey Yu Chia Hui. Maaf kalau salah menyebutkan namanya. Ini sepertinya adalah buku inspiratif ya. Seperti kita tahu, Bentang itu sering sekali menerbitkan buku-buku inspiratif. Beberapa ada yang gue suka banget, dan beberapa udah pernah gue bahas juga di channel ini. Jadi gue berasumsi ini juga adalah buku yang akan menginspirasi kita gitu. Dari pengalaman atau perjalanan hidup si tokohnya, yaitu Audrey Yu ini. Audrey Yu Jie Hui. Jadi ini dia 2 buku yang dikirimkan Bentang Pustaka. Kita lanjut ke bulan Oktober berarti ya. Buku pertama yang gue dapat di bulan Oktober adalah ini dia, Bayangan Clarissa yang ditulis oleh Ahmad Akmal Azman. Sebelum gue baca, gue pikir ini adalah cerita horor gitu ya, tapi menurut gue sih lebih ke thriller kayaknya. Udah ada video reviewnya juga di channel ini, kamu bisa tonton. Waktu bulan Oktober gue baca ini karena Bayangan Clarissa adalah judul yang dibaca barengan khusus untuk pendukung karya karsa. Buku kedua yang gue dapat adalah ini dia, Someone We Know-nya Sherry Lapina. Waktu itu gue belinya pas Periplus lagi ngadain diskon. Harganya jadi cuma 65.000. Sherry Lapina ini salah satu penulis yang gue suka sebenarnya gaya menulisnya dan gaya dia mengungkapkan atau menyampaikan cerita misteri. Salah satu bukunya yang udah gue baca dan baru itu yang gue baca yaitu An Unwanted Guest. Video reviewnya juga udah tayang di channel ini. Gue taruh linknya di bawah supaya kamu bisa tonton. Buku selanjutnya adalah ini dia, The Silent War yang ditulis oleh Fin R atau bahasa terjemahannya jadi Perang Senyap. Sebenarnya ini bukan buku terjemahan, ini ditulis oleh penulis Indonesia yaitu Fin R. Berupa genrenya itu spy thriller ya. Gue belum pernah baca genre spy thriller dari penulis Indonesia. Makanya sebenarnya penasaran tapi belum sempet dibaca juga dari semenjak bukunya datang dikirimin langsung sama penulisnya gitu kan. Kalau kamu
kamu ada yang udah pernah baca ini The Silent War secara udah lama juga gitu kan, buka PO dan penjualannya, bisa kasih tahu di kolom komen di bawah gimana impresi atau opininya terhadap buku spy thriller karangan penulis Indonesia satu ini. Buku selanjutnya adalah ini dia, School Nurse An Unyong yang ditulis oleh Chun Serang. Ini versi terjemahan yang diterbitin Gramedia. Pas baca blurbnya tuh gue pikir ini cerita hantu gitu ya, tapi ternyata setelah diikuti ceritanya lebih condong ke fantasi gitu. Gue udah bikin reviewnya di Instagram, bisa lihat di situ. Ini dikirimin langsung sama editornya GPU. Buku selanjutnya yang gue dapat adalah ini dia, Siapa yang Datang ke Pemakamanku Saat Aku Mati Nanti, yang ditulis oleh Kim Sang Hyun. Terlepas dari judulnya yang bikin paranoid karena mengingatkan tentang kematian, ternyata membaca buku ini tuh bikin hati adem gitu. Terutama kalau kita lagi anxious, lagi resah. Review detailnya udah pernah gue bikin videonya, linknya gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Ini terbitan dari penerbit Haru, dan waktu itu gue dikirimin langsung dari penerbit Haru. Buku selanjutnya adalah ini dia, The Life We Bury, yang ditulis oleh Alan Askins. Ini versi terjemahan yang diterbitkan oleh penerbit Nora. Ini buku atau judul yang kita baca barengan di bulan November. Waktu itu gue belinya di Shopee-nya Mizan.com karena waktu itu lagi diskon hampir 50% atau 50% lebih ya, gue lupa. Kalau nggak salah harganya tuh jadi sekitar 30 atau 40 ribuan. Buku selanjutnya adalah ini dia, The Long Walk, yang ditulis oleh Richard Bachman alias Stephen King. Ini versi terjemahan yang diterbitin sama Gramedia. Ini adalah judul yang dibaca barengan khusus untuk pendukung karya karsa. Waktu itu belinya di marketplace juga, di Carousel ya kalau nggak salah. Ya, di Carousel. Dan gue dapet ini dengan harga lumayan murah, sekitar 30 ribuan ya, 30 ribu atau 40 ribu, dengan kondisi yang lumayan bagus gitu ya. Halamannya belum menguning, bindingnya masih bagus, nggak ada halaman yang terlipat juga, jadi worth it banget lah. Sekarang kita masuk ke bulan November. Di bulan November itu gue dapet ini dia, Ketika Sukma Terjaga, yang ditulis oleh Lexi Su berkolaborasi dengan Dadan Erlangga. Ini adalah sebuah cerita misteri horor karena ada beberapa penampakan gitu di dalam sini. Untuk review detailnya sudah gue sampaikan di Instagram, bisa dicek di situ, dan ini dikirimin langsung sama Bang Dadan Erlangga. Buku selanjutnya yang gue dapat adalah ini dia, Menanam Gamang, yang ditulis oleh Dianita Kusuma Pertiwi. Ini gue dapat dari hasil unboxing Kencan Buta bersama buku yang digagas oleh toko buku online bernama Buku Lalu Buku. Gue udah bikin video unboxingnya, kamu bisa nonton di situ, dan di situ kamu bisa lihat bahwa di dalam paket Kencan Butanya itu nggak cuma buku doang, jadi ada banyak banget perintilan. Seru gitu deh nge-unboxingnya karena banyak banget kejutan yang didapat. Kalau bisa klik langsung buat nonton videonya lewat link yang ada di kolom deskripsi bawah. Kita masuk ke bulan Desember, dan di bulan Desember ini gue mendapatkan banyak sekali buku karena di depan gue ini masih ada satu tumpukan yang lumayan tinggi gitu kan. Jadi ternyata di bulan Desember gue mendapatkan cukup banyak buku, padahal gue nggak belanja juga gitu di pas Harbolnas. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja. Buku pertama yang gue dapatkan adalah ini dia, Lock Every Door, yang ditulis oleh Riley Sager. Ini adalah buku yang difavoritin gitu sama booktuber luar yang suka gue ikutin videonya. Ini versi bahasa Inggris, gue belinya di website Better World Books dengan harga yang lumayan murah karena waktu itu gue pakai voucher diskon gitu deh. Gue dikirimin voucher diskon karena berhasil ngumpulin poin. Tapi sebenarnya gue agak kecewa gitu ya dengan Better World Books sekarang stoknya, karena ini tuh tertera di websitenya sebagai barang yang bekas dan lumayan baru, tapi hasilnya seperti ini. Kalau dibandingin sama buku Cross Her Heart yang gue dapat, itu beda jauh banget. Nanti mungkin gue akan bikin video terpisah gitu ya untuk mengutarakan unek-unek gue terhadap pelayanan. Bukan pelayanan sebenarnya, lebih ke stok buku yang ada di Better World Books sekarang gitu. Jadi mungkin kedepannya gue akan mikir ulang gitu ya kalau mau beli di Better World Books. Tapi yang pasti ini dia buku pertama yang gue dapat, Lock Every Door-nya Riley Sager. Buku kedua adalah ini dia, The E-Myth Revisited, Why Most Small Businesses Don't Work and What to Do About It, yang ditulis oleh Michael E. Gerber. Ini adalah sebuah buku non-fiksi dengan genre bisnis sesuai dengan judulnya ya kan. Gue pernah singgung juga di Instagram story gitu mengenai kenapa gue beli buku ini, dan ini gue dapetnya di website Better World Books juga. Di keterangannya pas gue beli itu kondisinya bagus gitu, bagus dan lumayan baru, tapi ternyata hasilnya yang gue dapat bukunya sudah menguning, dan ini lumayan parah sih menguningnya. Semakin membuat gue kecewa dengan stok buku yang ada di Better World Books. Untung gue dapetnya lumayan murah
murah waktu itu, kalau nggak salah cuma $1 gitu kan, karena ya lagi-lagi gue dapat voucher diskon sih waktu itu. Buku selanjutnya yang gue dapatkan adalah ini dia, Shadow and Bone, terus A Darker Shade of Magic, terus ada A Place Called Perfect, Dry, terus ada Batu Manikam. Ini semuanya dikirimin dari Gramedia. Waktu itu gue kerjasama dengan gramedia.com dan dikirimin buku-buku ini. Untuk lihat video unboxingnya, kamu bisa cek lewat link yang ada di kolom deskripsi bawah. Buku selanjutnya adalah ini dia, Will You Be There, yang ditulis oleh ini penulisnya orang Prancis, jadi kayaknya agak challenging menyebutkan namanya, yaitu Guillemot Musso. Will You Be There yang ditulis oleh Guillemot Musso. Gue udah bahas ini di Instagram, ya kan? Kamu bisa lihat di situ untuk review detailnya. Baru buka PO kemarin di bulan Desember, kalau nggak salah sekitar deket-deket sama Harbolnas gitu. Dan ini salah satu buku yang unexpected. Gue tadinya pikir bakal ceritanya biasa aja gitu, tapi pas setelah gue menutup bukunya, gue nggak bisa berhenti gitu memikirkan tentang alur cerita di dalam buku ini. Recommended. Ini dikirimin langsung dari penerbit Spring, karena kita waktu itu kerjasama untuk mereview bukunya. Buku selanjutnya adalah ini dia, Sengkarut, yang diterbitkan oleh penerbit Mai. Ini berisikan 6 cerita pendek dari 4 penulis sastra Jepang. Waktu itu gue beli pas lagi buka PO di salah satu online shop baru bernama Foxy Store ya, kalau nggak salah. Gue udah selesai baca juga ini bukunya, dan review singkatnya ada di video rangkuman bacaan bulan Desember. Kamu bisa tonton lewat link yang ada di kolom deskripsi bawah. Lalu di bulan Desember itu ada sebuah kejadian lucu. Jadi dari Book Depository mengirimkan buku yang salah, dan bukunya adalah ini dia, Playing with Fire, A Modern Investigation into Demons, Exorcism, and Ghosts. Oh my god, ini serem banget bukunya, ditulis oleh Billy Hallowell ya kan. Gue udah coba kirim email ke customer service-nya Book Depository, dan mereka mencoba mencari tahu gitu ya, meng-cross-check data-datanya, kayak nomor ordernya yang ada di dalam sini, dan akhirnya mereka mengakui bahwa ini salah kirim, tapi bukunya bisa gue simpen gitu for free. Entah ini adalah blessing atau gimana, karena ini lumayan serem gitu ya. Sepertinya kalau dilihat dari judulnya, gue belum baca blurbnya juga sih. Jadi ini dia buku selanjutnya yang gue dapet di bulan Desember. Selain buku-buku fisik yang udah gue kasih lihat tadi, di bulan Desember gue juga beli ebook, yaitu ini dia, The Guest List, yang ditulis oleh Lucy Foley. Waktu itu lagi di diskon di Kindle, aplikasi Kindle. Harganya jadi cuma kalau dirupiahin sekitar 45 ribuan gitu deh. Selain itu gue juga dapet buku atau ebook gratis yang dibagi-bagikan oleh penerbit luar negeri bernama Tor Publishing. Jadi Tor Publishing membagikan e-booknya dari seri Wayward Children yang ditulis oleh Shannon Maguire. Itu totalnya ada 5 buku yang berjudul Every Heart a Doorway, terus ada juga In an Absent Dream, Down Among the Sticks and Bones, terus ada Beneath the Sugar Sky. Ternyata ada 4 buku dari seri Wayward Children dan itu masuk juga akhirnya ke TBR gue. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 buku fisik, ditambah tadi e-booknya berapa? Ada 5 ya, 25 tambah 5, 30 buku yang gue dapatkan di kuartal terakhir 2020. Gimana ngabisinnya? Dan kayaknya gue mulai berpikir untuk melirik membaca buku secara digital, karena space kamar gue ini udah mulai semakin menyempit, mulai nggak ada tempat lagi gitu buat naruh buku-bukunya. Anyway, share dong buku-buku apa aja yang kamu dapetin di kuartal terakhir 2020 kemarin, atau mungkin pas Harbolnas kali ya. Adakah wishlist kamu yang didiskon jadi murah banget pas Harbolnas gitu kan? Kasih tahu judulnya di kolom komen di bawah, kita ngobrol di situ. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!